Untuk Nyepi itu sebenarnya adalah suatu sejarah dari Raja Kaniska I dimulai dari tahun 78 Masehi. Jadi kalau itu selisih sama Masehi pasti dikurangi 78. Kalau ini kan 140, 144 atau 145 niku 1904 sakanya itu loh, yang kan dikurangi 78. Itu Raja Kaniska waktu itu menyatukan marga-marga atau suku-suku di India. Dulu kan tidak ada kalender untuk menyatukan suku-suku yang berperang terus sebelum itu adalah di India. Terus itu sejarahnya Raja Kaniska I menyatukan seluruh yang ada di India, membuat kalender baru namanya kalender Saksa. Itu sejarahnya. Untuk rangkaian upacaranya satu sebelum Nyepi itu ada rangkaian Melasti atau meninggikan diri Buana Agung dan Buana Alir. Itu kan kalau di sini kan semuanya ke samudra laut. Tapi kalau di Kabupaten Kediri di Waduk Siman biasanya. Kalau di Kota Madya namanya Melasti itu di Kali Berantas. Biasanya seperti itu. Melasti sebelum kita melaksanakan catur berata yang Mbak tadi bilang, sebelum itu ada setelah Melasti atau jalani di Huja atau Melasti Mekiyes, itu istilah-istilah sama sebenarnya, Mekiyes, jalani di Huja, Melasti. Setelah disucikan Buana Agung, Buana Alir, baru kita ke Tawaragung. Tawaragung ada Tawaragung namanya menyumiakan jagat, itu maunya kan kotor, keruh, sering untuk tabrakan, sering untuk kan roh-roh itu yang mengganggu. Itu disucikan di somnya. Tawaragung itu memberi makan caru, kan caruban atau caru, ucakala atau uta yang tidak terlihat oleh kita. Dalam konteks Hindu kan tidak ada istilah musuh. Musuh yang paling besar ada di diri kita. Setan itu bukan musuh, tapi kita harus menghormati mereka juga. Mereka juga hidup. Dia itu adalah manusia, itu sempurna. Tuhan itu menciptakan tiga, satu dewa, dua manusia, tiga buta. Buta itu sebenarnya setan itu ada energi kekuatan. Tapi dia kalau tidak dikalui, dia akan mengganggu kita seperti tabrakan. Kan harus rohnya itu ditempatkan ke asalnya. Tawaragung itu caru itu diberikan makanan seperti itu, seperti ini manusia ngaturaken caru sawise manusia nadah makanan itu sira bali kayangan sira selang-selang kon balik meneh. Seperti itu. Supaya bisa besok kalau waktu Nyepi itu ada 4 catur berata yang harus dilaksanakan umat Hindu. Amati geni di dalam diri kita itu tidak ada nafsu. Amati lelungan tidak bepergian. Amati lelakuan tidak mendengarkan musik. Amati karya tidak bekerja. Jadi itu empat rangkaian itu dilaksanakan. Jadi seperti itu. Terus Tawaragung tadi kan buta-buta itu diarak terus dibakar. Sudah kembali ke kalian. Dan itu untuk menyambut, untuk menutup tahun yang kita laksanakan itu banyak yang kita negatif, kita introspeksi diri seperti sekarang ini tadi. Jadi kita harus introspeksi diri untuk menutup tahun lama, kita membuka lembaran baru tahun. Ini awalnya dari kita menghias atau melasti. Jadi menghias dari pengertiannya segala bentuk upacara khususnya di kabupaten, desa maupun provinsi. Ketinggiannya begitu. Kalau menghias dari Kabupaten Kediri ikut dari kabupaten. Jawa Timur provinsi, Jawa Timur sendiri. Terus desa ikut dari kabupaten. Kalau tahun kesannya itu ada di desanya, di banjarnya masing-masing ada, di kabupaten juga ada. Itu rangkaiannya begitu. Ada tingkatnya aja. Kalau kabupaten banjarnya lebih tinggi, artinya bedanya. Ya, kalau banjarnya kabupaten itu lebih gede. Contoh ada beruntung seperti anjing, seperti bebek, banjarnya. Contoh saja semacam itu. Kalau di desa enggak.
Bantunya kalah satu hanya satu itu tidak boleh karena tingkatnya desa. Peningkatan itu menurut dari kemampuannya orangnya masing-masing. Ya, jadi bedanya upacara gitu. Terus setelah mungkin selesai, baru alat upacara dibawa pulang masing-masing tempatnya. Itu bahwa kita akan melaksanakan upacara di tempatnya masing-masing, supaya kekuatan dari alat upacara itu bisa digunakan untuk kualanya masing-masing atau banjarnya masing-masing, tempatnya masing-masing. Setelah itu ada tahu kesana. Tahu kesana itu kalau di Jawa obor-obor kiri desa. Kalau di kabupaten di perempatan. Mengapa di perempatan? Kita sudah menjelaskan di pacupatan desa. Jadi perempatan desa atau perempatan di wilayahnya masing-masing ada. Kalau berdiri gumbul izinnya nggak bisa karena perempatan nggak ada. Gitu. Karena di simbol perempatan itu apa? Perempatan itu bertemunya orang banyak. Ya, hawa-hawa negatif maksudnya saling banternya, kendaraan nggak mau ngalah. Itu bukannya upacara untuk kalah yang nggak kelihatan, bukan itu saja. Bukan salah tapi ya, ini menambah aja. Bukan itu aja. Kita menyatakan diri ini miliknya orang banyak. Perempatan ini miliknya orang banyak. Pekerjaannya begitu. Kalau saja kita bagaimana banyak, harus pas-pas dan apa namanya bergantian. Nggak maunya sendiri. Itulah makna dari upacara tahu kesana tadi. Kita bertemu orang banyak nggak boleh. Miliknya orang banyak kok. Apa tuh? Lewatnya sengan sendiri, mau dulu gitu. Ya, itu contoh aja. Tapi ini betul dilaksanakan. Kita hidup di negara itu. Contoh di sini upacara di desa. Tapi kan perempatannya dibangun supaya menginginkan orang-orang itu di mana tempat itu ingat bahwa ini miliknya orang banyak. Itu yang nyata maksudnya. Kalau secara tidak nyata, secara rohani kita kayak hidup kita ada bagi Allah, ada manusia, ada hewan, ada Tuhan yang menciptakan dan ada bicara, ada roh suci, gitu. Dan itu Pak, Bu, Mas, itu diberi apa namanya maturan, maksudnya agama itu maturan apa? Diberi tahu, diberi sesajen, diberi apa namanya penghormatan supaya dia menyatu pada kita, bersahabat dengan kita. Kalau upacara manusianya beloknya ke kanan yang membutuhkan atau mengunggah atau naik. Itu setelah selesai mengumpulkan baru diwujudkan dari obrol-obrol sifat dengan keraksasan itu diberi makan. Ini makanan itu. Setelah selesai soal-soal dan jelaskan lagi kembali pada tempatnya masing-masing. Mendukung acara berata penelitian dalam kurun waktu 24 jam. Sebenarnya kalau kita laksanakan 24 jam itu, dia tidak minum, dia tidak makan, tidak bicara. Yang paling berat itu tidak bicara. Semua dari itu apa namanya penguatan suara itu juga kok belok tidak boleh. Jadi bisa bukan sama itu, nyepi dengan syarat itu sama. Kalau nyepi itu tidak boleh ngomong karena tahu bahwa kita nista banget, salah banget kehidupan kita. Tahunya di badan kita yang tahu sendiri. Banyak orang tidak mau mengatakan saya salah dengan kamu tidak mau. Tapi dalam merenung dalam kehidupan tahu sendiri kesalahan kita. Itulah dari nyepi di kita menjelaskan bahwa yang tahu salah dan benar kehidupan itu dirinya sendiri. Karena dia tidak mau melakukan orang lain itu saya salah memang itu hanya lakuin. Tuh. Setelah selesai itu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi. Baru kita mengobrol atau membuat lampu atau menggerak kemenangan. Yang tujuannya keseimbangan alam ini. Hanya keseimbangan alam ini. Karena yang diberi itu publik atau pemerintah itu hari besarnya hanya nyepi, maka nyepi yang diutamakan untuk dunia di desa ini. Untuk acara sebenarnya galungan. Yang paling mudah itu galungan. Ternyata di sini seluruh Indonesia mungkin nyepi itu yang diagungkan. Karena yang diakui publik hanya satu nyepi yang diliburkan yang nyepi. Ya mungkin tahun berapa itu anak SD kalau
kalau hari besar gurunya juga di sini, mau izin juga boleh. Contoh nyepi harinya tidak minggu, kan tidak perih pengembak benihnya. Yang belakang nyepinya hari besar merah, tapi kalau pengembak ini enggak. Kalau tidak izin itu salah. Setelah gurunya tahu bahwa ini pelaksanaan pemujaan pada belakang nyepi, apa? Pengembak benih, dia diberikan siapa yang pengaruh agama Hindu diharapkan boleh baca kalau tidak masuk tidak bid'ah. Itu tahun berapa itu dikatakan gitu. Tapi kalau mau izin ya saja melayangkan pada sekolahnya. Contohnya surat resmi bahwa yang beragama Hindu tidak bisa mengikuti belajar karena mengadakan upacara membangun. Itu contoh dari nyepi yang diambil dari publik atau pemerintah Indonesia. Untuk dari itu kami sudah jelas ini dalam artinya. Kalau untuk usianya Pak, kalau nyepi itu kan dari jam 6 pagi sampai jam 4 lah. Terus bagaimana ketika ada perempuan yang lagi halangan atau anak kecil itu bagaimana? Betul sekali. Sistemnya, Ya, gitu. betul sekali. Dari Hindu diadakan orang Hindu yang kehalangan pejabat tidak boleh, semua tidak boleh. Upacara di sini pun tidak boleh. Jadi semua yang berhalangan, contoh halangan orang wanita, terus halangan meninggal, itu dia wajibkan untuk ke pura karena maksudnya itu tidak syukur lagi, tidak kecil lagi. Terdapat orang termasuk orang yang syukur lagi, syukur itu kotor. Ya, mengapa terus seperti apa? Apakah harus 20 jam? Itu ada keterikatan. Boleh saja, tidak bisa ngomong puasa saja boleh. Tapi kita hasilnya kan hanya tidak ngomongnya puasanya masih ngomongnya pada orang banyak masih begitu. Kalau sudah konvert dari 20 jam tidak bisa, tidak bergerak, tidak apapun tidak dengarkan, itu kan sempurna. Contoh kalau bicara siapapun yang mampu mengendalikan suara atau dari bicara ini, dia akan mampu menggerak dari kehidupan dan nyata. Jadi kata pada orang pun tidak berani, kata yang kurang bagus, kata yang menyakitkan orang tidak berani karena mampu mengendalikan pada waktu perhatian kita. Itu ketingkatannya. Kalau anak didik 1 hari pun 2 jam itu boleh. Kami sudah belajar, kita ada ketingkatan dari anak-anak ini yang dituntut oleh kita, orang yang menghadapi lebih maju, lebih cepat untuk sastra dunia atau cuma dalam kehidupan nyata harus sempurna juga. Kalau ingin orang itu sempurna dalam kehidupan. Tuh, jelas? Ini meditasi kalau nih Pak. Jadi, lebih itu jelas itu. Berarti awalnya butuh latihan terus fokus gitu. Ya betul sekali, betul sekali. Seorang kita itu, kalau boleh berkata ya ini belajar saya, kalau boleh berkata seorang hidup kita mati dalam kehidupan ini. Jangan kan kok dipameri apa itu, ditebak uang, tidak ada. Tidak terpikirkan itu. Karena dia mengosongkan diri, saya ingin menyempurnakan kehidupan kita pada saatnya. Tahu enggak kami akan mati? Enggak tahu, tapi kan saya akan mati deh. Itu loh, karena kesempurnaan itu. Ya, jelasnya. Siapa yang mau mengendalikan diri seperti bicara, perbuatan, sampai perilaku apapun, itulah kesempurnaan kita itu. Orang yang akan mampu melaksanakan. Tapi kalau masih kanak-kanak, masih SD, masih SMP, 1 hari boleh kan tidak boleh sudah belajar. Ini kan tak belajar. Tapi kalau ingin mampu melaksanakan supaya hidupnya sendiri, itulah. Ya. Tak bisa. Kalau dalam baca itu puasa itu bisa. Puasa bisa. Tapi memenuhinya tidak bisa. Kadang-kadang perilakunya masih bergerak, kadang masih ke belakang, masih di samping itu masih. Tapi ada ketingkatan kalau tidak bisa mampu sempurna itu yang penting tidak keluar dari area rumahnya itu sudah dibenarkan.
dunia matahari Ya kurang. Sebenarnya ajaran nggak boleh. Karena untuk matahari kan panas itu kita mulai memberi apa namanya, beri kekuatan. Kalau kekuatan mari mau, dan mau mari berani dan dari akan melaksanakan, akan berkaitan. Nah itu contoh-contoh itu supaya kita hindar. Itu kan. Ya berlanjut. Jadi lebih tadi yang Mbak tanyakan itu kan berdasarkan usia ya. iya Ya. Usia itu kan juga, misalkan anak kecil, misalnya, pokok tidak boleh keluar dari ruangan rumah. Kan nggak mungkin loh, seperti 4 tahun, 3 tahun, terus nanti dia kontok 4 jam kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ibunya yang di situ. Terus ibunya tadi yang Romo Mangku tadi paparkan, itu kan cimpakan, cimpakan itu kotor, macam nggak boleh. Karena nyepi itu kan harus suci semua. Dan itu jalan nyepi kan seperti Jawa dosoin sipang nyepi kosong. Kalau dalam filosofi ini nun itu kan suwoki dia nun iso dununge. Jadi kita melaksanakan filosofani seperti filosofi itu, kita bisa menerapkan diri untuk bisa mawas diri. Bahwasanya kita pernah berbuat jahat kepada orang, itu kita introspeksi diri seperti itu, melaksanakan filosofani. Jadi seperti nyepi usianya piye nek cara lanang wedok bebojoan jadi pisah, orang oleh sak kamar terus lanang wedok nyepi lah, itu lah dolanan wong seperti itu. Itu berdasarkan usia seperti itu. Jadi nek bapaknya ini kamar A, ibu ini kamar B, anaknya sih dolanan memang ya ben dolanan itu lah diwajibkan kalau punya. Tapi untuk menetralisir sampai ini kegiatan di luar pekarangan. Dan bebas juga mungkin dalam ruang kamar pun. Tapi kan di dalam rumah itu otomatis kan ada toiletnya, jadi kan nggak mungkin keluar. Jadi masalah usia terus seperti itu tadi bisa menang Kalungan, sebelum kalungan kita harus menyiapkan yaitu namanya pinjol, pringsak lonjol. Itu menandakan simbol kehormatan, simbol peparingan yang widi, simbol rezeki. Itu dipasang wonten pinjol, wonten buah-buahan, wonten padi, wonten kain, sambil, sampai itu tingkat ampun, wonten itu. Itu merupakan simbol tanda hormat kita kepada yang hidup, tanda hormat kita kepada yang hidup paling segala-galanya. Rasa hormat kita inilah diwujudkan dengan pinjol tadi. Itu sebelum tadi. Terus menginjak galungannya itu jatuh pada hari Rebu Kliwon, pasti. Rebu Kliwon itu bulan itu galungan itu usianya adalah 2 hari. Oh ya. Rebu Kliwon sampai Kuningan itu 1 hari. Itu artinya galungan adalah ada yang memanakan power jalan jaga, ada yang kemenangan adharma, kemenangan adharma itu adalah adharma melawan dharma atau dharma melawan adharma. Yang dimaksud dharma melawan adharma itu adalah perilaku kita ini. Perilaku kita ini yang tidak benar melawan yang benar. Jadi yang dimaksud dharma itu adalah benar. Kita harus bisa melawan adanya adharma. Setiap manusia itu kalau menang itu segalanya pasti nyaman hidupnya ya. Tapi kalau kalah dengan agama, kalah kalau saling itu kerusuhan itu tadi, ricuh, itu kita harus bisa mengalahkan hal seperti itu. Itu kalau ingin hidup yang dinamakan sejahtera, itu dharma.
Terus ada lagi yang disebut yang widi itu kan maha besar, maha pengasih dan penyayang. Jadi segalanya itu yang widi yang akan bisa merubah keadaan, bisa mengampuni, bisa memberi. Nah, itu adalah dan bagaimana itu harus bisa berbagi kepada yang widi, Tuhan yang maha besar. Itu tadilah yang kita uraikan masalah galungan, terus dilanjut dengan ada yang kuningan. Tadi kan sudah diambil dikit-dikit ya. Ini kita harus tambah sedikit lah. Kuningan adalah renungan suci. Kita mengaturkan dharma bakti pada yang widi, karena kuningan itu suatu hari penutupan galungan ya. Yang widi akan pulang ke kahyangan atau ke swarga selama 10 hari. Itu yang widi bekerja terus, dia menegakkan dharma supaya dharma menang. Jadi umat Hindu harus meningkatkan kebaktian selama 10 hari, itu harus bertingkat. Biasanya itu tidak begitu ya. Selama 10 hari harus ada perbedaannya. Itu rasa terima kasihnya kepada Tuhan atau yang itu. Sebelum Rebo Kliwonnya itu ada 3 hari. 3 hari itu kita harus menjaga kekuatan diri yang dinamakan Sangkala 3. Itu minggu pahing itu buta dan dulan, terus buta galungan, yang paling dahsyat hari Selasa itu buta Amakura itu selalu mengganggu manusia, di mana itu kita agar bisa memperkuat diri, itu yang dinamakan di hari Rabu Kliwon pas itu kita artinya menang, itu ya menang dari itu buta menang, kita simpulkan dengan kemenangan, kita simpulkan dengan api penjo. Jadi inti pokoknya kemenangan dharma itu waktu Rabu Kliwon itu hari raya Galungan itu pemasangan penjo. Jadi tanda terima kasih, tanda kemakmuran kita, tanda kekuatan kita itu bahwa kita itu menang, dharma adalah menang, itu dari inti yang sebelumnya. Terus sampai 10 hari itu yang para dewa itu turun ke dunia yang memberi bekal kita, karena kita sudah menang tadi kan, kita harus bertahan untuk mengendalikan diri, untuk memperkuat diri dari tameng-tameng itu yang pada waktu 10 hari itu sudah terkumpul. Itu di pas hari Kuningan, hari Sabtu Kliwon itu ada simbol pas hari Kuningan itu namanya tamiang, dan gendongan itu menyinggung kekuatan kita, tameng kita, bahwa kita sudah dibekali suatu kekuatan yang dahsyat dari kemenangan tadi untuk melakukan kehidupan selanjutnya. Jadi ada proses. Kok bisa menang itu musuhnya sapa? Musuhnya terus buta wau. Minggu, Senin, Selasa, buta Dungulan, buta Galungan, buta Amakura. Minggu, Senin, Selasa, seperti itu. Ya, ini contoh yang paling banyak. Kalau tidak mampu, tidak pakai. Kalau tidak mampu, jangan makan. Itu kan kalah. Namanya. Ya kalah berdalam arti diri kita kalah. Untuk kebaikan kita kalah. Agama akan menang, akan menolong kita. Mau ini atau apa, terserah. Tapi ajaran kita untuk lebih baik ini. Ya. Kalau mau baik, mau aturan yang betul ini. Jadi contoh nyata adalah masyarakat dalam kehidupan nyata itu. Galungan, terus Kuningan, urutannya itu. Ya. Kalau cara galungan, tadi ada Kuningan karena berurusan. Kalau salah pelakukan mesti. Salah tadi kan ilmu, pager itu pager, perutnya juga pager. Supaya dipager itu buat kita dipager, ilmunya supaya tidak lari kemana-mana. Betul-betul yakin Bapak dipager dan tubuh kita. Oh, aku harus dipakai ini, aku ini nggak perlu ini, nggak orang ini, kita pengen ini. Nah, maksud pager itu pengertiannya. Yang
menunjukkan bahwa itu makna bahwa itu Saraswati karena sebenarnya pengetahuan dilambangkan dengan seorang dewi namanya Dewi Saraswati yang cantik itu dengan membawa beberapa alat yang banyak sekali mengandung makna semua.